Saya buka klub pertama sih memang orang-orang karena kompleks ini semua jadi mereka tahu kan. Terus kan setiap saya mau waktu-waktu saya kan bagi formulir kan di komplek ini jadi orang tahu kan ya ada yang udah bagi formulir ya mereka cari tempat latihan udah latihan. Terus kadang kan ada orang yang lewat apa gitu anak-anaknya gitu hanya bilangin sama Pak mau ikut itu karena kan orang tuanya yang mau ikut nggak ikut ini aja kumpul-kumpul. Nah itu angkatan murid saya yang pertama itu yang itu yang sabuk, nah ini nih, yang kecil ini yang sabuk merah ini, dua nih. Yang mulai angkatan pertama di sini kan. Mereka tuh angkatan pertama itu. Yang pertama adalah di sini tidak ada tempat latihan sejenis pada awalnya ini. Jadi kita dulu belum tahu siapa Sabam Rojak gitu ya, lalu kita inikan, itu yang pertama. Yang kedua, mengisi waktu luang mereka, karena kita tahu tawuran-tawuran ininya. Nah yang ketiga, sesudah kita lihat anak anak saya itu mulai latihan, 1 tahun kemudian dia ada prestasinya di pertandingan-pertandingan. Itu yang membuat saya jatuh hati ke taekwondo ini. Saya menaruh harapan besar sekali karena saya sudah merasakan gitu. Anak saya yang nomor 1 dengan taekwondo, dia berhasil menjadi juara 2 tingkat Jawa Barat untuk pelajar tahun lalu. Dan sekarang dipersiapkan untuk Jawa Barat untuk mengikuti Popnas nantinya di bulan September tahun ini. Nah jadi melihat itu ya saya menaruh harapan besar bahwa ke depan kalau si anak sekarang ya kembali lagi bergantung kepada si anak. Kalau si anak menekuninya, saya yakin mungkin kalau PON bahkan sampai SEA Games seperti yang Sabam Rojak pernah capai mungkin mudah-mudahan bisa tercapai. Asal si anak ikut aturan yang ditetapkan oleh pelatihnya dalam hal ini Sabam Rojak dan ikut aturan main yang diinikan gitu. Itu mungkin yang bisa kita inikan. Kalau saya belum jadi pelatih mungkin yang saya senang itu apa ya mungkin apa yang saya dapat itu kan saya juga kan pengen ya sebenarnya salah satu contoh kan anak saya kan kalau memang saya udah pensiun artinya supaya tidak Abdul Rojak ini nggak dilupakan sampai akhir nanti ya kan mungkin saya udah nggak ada atau apa kan mungkin anak saya kan masih ada jadi istilahnya nama itu kan masih ada terus gitu kan. Dalam Tatanan bela diri bukanlah berarti pelatih lebih baik, murid lebih jelek yang sukses. Yang sukses itu murid lebih maju dari pelatih, itu yang dikatakan pelatih sukses. Saya justru meminta kepada ya dia juga supaya dia jadiin Abdul Rojak lagi gitu. Ya, kalau bisa setiap tahun cetak 1 gitu. Karena negara kita butuh itu. Butuh bendera berkibar di luar. Saya arahkan semua itu saya arahkan gitu. Ya satu itu saya apa? Namanya kalau ya menghindar dari segala macam ini sekarang kayak sekarang itu kan apa narkoba apa segala macam itu kan. Nah itu contoh itu banyak sekarang murid-murid saya ada beberapa itu murid dulu tuh kan mereka tuh anggap pikir sekolah kan ya wajar sekolah itu memang. Cuma kan kayak sekarang itu kan dibantu tuh dengan kayak ada mereka punya prestasi dengan itu kan sekarang ini kan sebenarnya lebih gampang. Dulu orang berduit itu mereka pikir penting sekolah ini, tapi ternyata mereka mau masuk ke mana-mana kan susah juga kan, keluarin duit banyak. Tapi sekarang ada itu malah mereka beban lebih ringan. Tes masuk
mungkin dari nilai dari apa mungkin kurang, tapi dibantu dengan prestasi di olahraga, akhirnya banyak yang bisa keterima gitu. Nah, makanya sekarang orang tua yang istilahnya yang dibilang duitnya mungkin gak ada ini juga, tetap aja dia masih mau juga ikutin itu, dia berjuang mati-matian supaya anaknya punya prestasi. Ya mereka bangga juga sebenarnya kalau anaknya juara apa gitu kan. Satu dibantu dengan itu. Untuk kayak anak saya yang ini kan si Fahmi dapat ini di UNJ kan, ya beasiswa olahraga kan. Ya, alhamdulillah bisa diterima di sana. Papa nggak pernah ngarahin. Dulu kan yang pertama kali ikut taekwondo kan abang. Terus pertama lihat dari abang ya kan. Terus ikut-ikut datang papa ngelatih cuma nendang-nendang biasa doang. Terus dari situ mulai tertarik. Ya saya ingin karena saya ya harus ganti saya juga sebagai atlet kan. Tapi ya tetap biar gimana pun juga. Ya istilahnya kan kalau saya sama istri kan masalah ya, kuliah ada pendidikan kan nggak sampai saya tinggi-tinggi mungkin atau gimana, tapi anak biar gimana tetap, makanya saya fokus ke anak ini. Atlet tetap jadi atlet, tapi nanti kamu sesudah atlet itu harusnya kamu harus sudah duduk yang enak supaya jangan sampai seperti orang tua kan. Yang paling kecil ini masih ikut-ikutan, masih main aja kan, pokoknya ikut aja. Diomelin nggak mau latihan, di ini nggak mau latihan. Nah mulai dia kenal taekwondo yang kecil ini, ya kakaknya mulai prestasi mulai ini tuh ya pas sejak pindah di kabupaten ini kan. Sebenarnya saya berharap ini dia sama adiknya ini sebenarnya yang bisa nanti ini kan. Cuma karena kakaknya ini udah cedera lutut, ya mungkin memang udah nasib ya mungkin di situ kan. Ya udahlah, nggak apa-apa biar kuliah aja. Nah sekarang saya patokan juga yang kecil ini aja. Takut gitu sih, tapi kelamaan-kelamaan juga mau sendiri. Mau ikut taekwondo sampai kayak itu, papa sukses. Saya kan juga pernah ikut gitu kan, jadi ya sama anak-anak buat jaga diri aja gitu, nggak khawatir apa-apa, nggak. Makanya saya bisa bilang, kamu beruntung, boleh ikut taekwondo lagi zaman mama, nggak boleh. Sama orang tua tuh dilarang perempuan ikut itu kegiatannya keras-keras gitu, arah keras. Oh sekarang kan saya bebas ini, terserah mau anaknya apa-apa, ya saya tinggal ngedukung aja. Pesan-pesan terakhir itu ya sebenarnya mereka tuh ya harus disiplin latihan ya, terus semangat yang untuk mereka itu ya benar-benar harus menjiwai ya, olahraga harus menjiwai olahraga apapun ya yang kita memang itu udah tujuan kita atau bakat kita itu ya harus benar-benar kita menjiwai supaya baru bisa berhasil ya. Istilahnya mendarah daging atau gimana itu harus ada punya tekad atau ini supaya mungkin bisa berhasil. Tapi kalau kita hanya untuk sekedar olahraga ya mungkin ya setengah jalan juga nanti berhenti, stop gitu.